Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, salam sehat dari saya untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita berada di hari penghujung dari tahun ini, tahun 2020. Kita akan segera menjelang tahun yang baru, tahun 2021. Kita mau sekarang ini menyiapkan waktu untuk masuk ke dalam keheningan, menimba kekuatan dari sabda Allah yang menjadi inspirasi bagi hidup kita di penghujung tahun yang akan segera kita lewati ini. Saya Romo Simon dari Sekolah Tinggi Filsafat Diankara dengan gembira menanggapi undangan dari penyelenggara untuk kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini, memakai waktu untuk merenungkan sabda Tuhan dari kitab suci. Maka sebelum segalanya dimulai, saya minta Anda semua mari kita bersatu hati untuk masuk ke dalam doa pembuka pertemuan ini yang akan saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan atas kami masing-masing hingga sekarang ini. Kini kami berada di hari penghujung dari tahun 2020 dan akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami mohon agar Engkau menjadikan saat ini saat teduh. Saat teduh di mana kami boleh mensyukuri rahmat pendampingan-Mu itu untuk hidup kami selama sepanjang ini. Tapi juga saat teduh untuk menimba kekuatan dari sabda-Mu yang hidup dan penuh kekuatan untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau sebagai pemimpin kami. Maka ya Tuhan, kami mohon agar hati kami Kau buka, kehendak kami Kau kuatkan, dan pikiran kami Kau cerahi, sehingga dari pertemuan ini, dari momen teduh permenungan ini, kami mendapat kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari kami di tahun yang akan datang bersama Engkau sebagai pemimpin. Ini semua kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, sahabat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, tanggal 31 Desember ini, gereja menyajikan bacaan-bacaan yang memang sangat khas yang dimasukkan sebagai penutup tahun ini. Maka untuk mengantar renungan itu yang nanti akan saya coba komunikasikan, coba berikan, saya akan membacakan bacaan pertama dari teks kitab suci yang disediakan gereja pada tanggal 31 Desember ini. Saya akan membacakan perikopa atau kutipan atau petikan kitab suci itu dari surat 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 21. Surat 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 21. Anda yang sudah siap dengan kitab suci pada tangan Anda, ini saya ulangi lagi. Surat 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 21.
kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, itu tadi bacaan pertama, ya. Seperti biasa dari bacaan harian, ya, juga bacaan Ekaristi, ada juga bacaan Injil. Karena bacaan pertama ini renungannya nanti berhubungan dengan bacaan Injil, saya membacakan juga sekaligus sekarang ini bacaan dari Injil Tuhan kita. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 18. Yohanes bab 1 ayat 18. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia sendiri bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, demikian bacaan-bacaan, baik bacaan pertama dari surat 1 Yohanes maupun bacaan dari Injil, yaitu Injil Yohanes. Kita mulai dari bacaan surat 1 Yohanes. Latar belakang dulu. Surat 1 Yohanes itu, orang mengatakan para ahli ditulis juga oleh orang yang sama seperti penginjil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Ya, ada surat pertama Rasul Yohanes, ada surat kedua, ada surat ketiga Rasul Yohanes. Ditulis menjelang akhir dari abad pertama, ketika umat Kristen berhadapan dengan situasi sangat serius. Yaitu apa? Ada dua situasi seriusnya. Situasi pertama adalah mereka sedang dikejar-kejar, sedang dianiaya oleh orang Romawi, oleh musuh-musuh mereka, tapi juga oleh kelompok-kelompok Yahudi tertentu. Jadi itu situasi pertama, situasi penganiayaan, situasi penyiksaan atau situasi orang persekusi. Jadi orang Kristiani itu dianiaya, dikejar-kejar, dimusuhi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah apa yang disebut gnosisme. Gnosisme itu sebuah aliran pemikiran pada masa itu yang mengatakan yang menyelamatkanmu itu bukan hubungan pribadi. Yang menyelamatkanmu itu soal pengetahuan. Jadi kalau kamu punya pengetahuan yang benar, itulah yang akan membuat kamu selamat. Bukan soal iman, tetapi soal pengetahuan, soal gnosis, ya. Dan penting bahwa orang punya pengetahuan, dengan demikian orang kemudian bisa diselamatkan karenanya. Nah, dua keadaan seperti ini, di satu pihak persekusi dari pihak orang Romawi, tapi juga kelompok-kelompok Yahudi tertentu, dan sebuah aliran pemikiran intelektual pada zamannya membuat gereja pada waktu itu, orang-orang Kristen itu mendapat situasi yang sulit. Ya. Nah, Injil Yohanes itu adalah sebuah surat pastoral, ya, yang ditulis oleh Yohanes. Dia menulis dirinya penatua. Dia menyebut penatua.
Penatua ya seperti pemimpin jemaat begitu ya, orang yang dianggap orang tua-tua, pemimpin jemaat lokal ya. Nah, Santo Yohanes mengatakan dia seorang penatua dan dia mau memberikan kepada umatnya, kepada jemaatnya situasi penghiburan pada masa sulit ini. Situasi penghiburan itu yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Singkatnya dia mengatakan kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan juga katanya ya. Dan kamu itu bukan saja kamu mengetahui kebenaran, tetapi kamu mengetahui kebenaran itu dan kamu punya hubungan dengan sumber kebenaran, dengan Yesus sendiri. Jadi sebuah relasi. Pengetahuan sudah kamu miliki, tapi lebih dari itu penting bahwa orang punya relasi. Kalau hanya orang punya pengetahuan tapi tidak punya relasi, punya pengalaman akan Tuhan yang hidup, ya pengetahuan tinggal pengetahuan, dan itu praktis hanya pada level pemikiran intelektual. Padahal yang penting itu adalah bahwa orang mempunyai relasi penting. Pengetahuan penting tetapi juga perlu dilengkapi dengan relasi. Inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes, bahwa kalian itu perlu setia kepada keputusanmu. Nah, di sini dia memperingatkan pada akhir zaman ini, ya, pada akhir zaman artinya akhir dari masa kegelapan lama, ya, karena kan suatu zaman baru dimulai oleh Kristus. Kristus itu menggenapi jalan masa zaman baru ini. Itu dimulai. Lalu akhir zaman ini kan masih sebagiannya masih bisa mengganggu. Maka dari itu menurut dia perlu hati-hati dengan apa yang disebut antikristus. Dia mengatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Bahkan sebelumnya dikatakan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah ini, ya siapa itu antikristus ya? Ini bukan figur yang jelas. Antikristus sebenarnya suatu istilah yang juga bisa disesuaikan sebenarnya dari kasanah perjanjian lama dan juga dari kasanah susastra Yahudi Yunani pada waktu itu dengan antiteos. Antiteos berarti anti Allah, ya toh? Anti Allah, tapi ini orang Kristen memakai antikristos, yaitu antikristus, ya. Jadi sebuah sastra sebenarnya yang sudah ada sebelum agama Kristen dengan istilah antiteos atau anti Allah, orang Kristen yang memakainya dan mengubahnya menjadi antikristos. Ini untuk menunjuk bisa berarti orang-orang yang meninggalkan jalan keyakinannya, jadi orang-orang yang murtad. Nah itu, jadi bisa banyak antikristus. Jadi orang yang semula mengikuti Kristus lalu menjadi murtad, menjadi antikristus, bahkan menolak dia. Itu bisa orang-orang yang menjadi murtad karena tekanan-tekanannya. Kan tadi sudah saya katakan ada tekanan-tekanan sosial politik, tapi juga ada pengaruh-pengaruh intelektual pada waktu itu, aliran gnostik yang kuat pada masa itu, yang bisa saja mengganggu orang dan kemudian mengikuti kepercayaan itu dan meninggalkan kepercayaan Kristianinya. Nah ini bisa kelompok orang-orang seperti itu, tapi juga bisa sebuah figur tertentu. Figurnya tidak harus tokoh historis di dalam sejarah, misalnya Kaisar Nero, tetapi sebuah figur teka-teki, ya, sebuah figur yang tidak jelas, figur enigmatik yang intinya mau mengatakan bahwa semua yang dikatakan atau yang dijanjikan Allah itu dianggap omong kosong, ya toh? Semua yang merupakan ajaran Kristus itu sebenarnya tidak tepat, jadi dalam arti itu ditolak, ya. Jadi antikristus bisa dua, ya, bisa berarti orang-orang yang semula punya keyakinan Kristiani, lalu karena situasi zaman dia ditindas, lalu juga ada macam-macam aliran yang berlawanan dengan keyakinan Kristen lalu mengikuti aliran itu, lalu menjadi murtad. Atau bisa juga yang kedua, yaitu mereka figur tertentu yang memang nggak jelas figur siapa, tidak harus figur sejarah, yang pada intinya punya tekad, punya ikhtiar, punya rencana untuk melawan
itu ajaran-ajaran Tuhan. Itulah yang disebut antikristus. Nah, menurut Yohanes, kamu harus hati-hati dengan orang seperti itu. Hati-hatinya bagaimana? Berpeganglah pada ajaran yang sudah saya atau yang sudah kami ajarkan. Yaitu apa? Bahwa Kristuslah sang kebenaran. Jadi kamu sudah mengetahui kebenaran. Kamu sudah mengetahui, sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Yaitu apa? Pengetahuan tentang Kristus yang kamu kenal. Jadi berpeganglah pada Dia. Dan itu adalah pengetahuanmu yang membawa kamu kepada keselamatan. Ini bisa berarti juga mengetahui Dia, memeluk sebagai kebenaran, sebagai jalan. Itu juga sama dengan mengatakan bahwa kita tetap beriman kepada Tuhan, kepada Kristus yang sudah memberikan kepadamu itu jalan pembebasan itu. Jadi Yohanes mau membesarkan hati kita. Berhadapan dengan situasi-situasi tidak enak. Bisa datang dari tekanan sosial, bisa datang dari tekanan politis, tapi bisa juga datang dari tekanan intelektual, paham-paham, mazhab-mazhab, aliran-aliran yang pada masing-masing zaman punya pengaruhnya sendiri. Berhadapan dengan seperti itu, jangan pernah ragu bahwa Kristus itu adalah sumber pengetahuan kita dan kebenaran kita. Maka dari itu, tetap yakinlah dan percayalah kepada Tuhan kita itu. Saudara-saudari sekalian, kalau begitu apa poinnya untuk kita sekarang ini? Poinnya saya kira jelas, ya. Begini, kita orang Kristiani hidup di dalam satu masa di mana satu zaman abad 21 di mana macam-macam aliran, macam-macam sistem nilai, macam-macam kepercayaan, macam-macam pandangan hidup, macam-macam ideologi itu ada. Ada yang sifatnya memang netral, tapi ada yang sifatnya itu memang satanik, sungguh-sungguh melawan keyakinan Kristiani kita. Jadi memang bisa anti-Kristen mereka itu, pandangan-pandangannya. Bisa melawan pandangan-pandangan Kristus. Nah, berhadapan dengan seperti itu, kita malah kemudian dalam situasi sekarang ini malah ditantang untuk menjadi beriman secara lebih pribadi, lebih sungguh-sungguh, ya. Jadi kita ditantang tidak lagi dalam zaman sekarang ini di mana kita hidup dengan 1001 aliran, 1001 sistem kepercayaan, 1001 sistem nilai, kemudian Weltanschauung, ideologi. Kita masih kemudian dalam tanda petik hanya cukup-cukup saja dengan iman-iman yang secara tradisional aku warisi dari orang tua, dari lingkungan hidup kita, ya, atau dari siapa guru-guru sekolah kita. Enggak. Kita diminta untuk sekarang harus punya keyakinan pribadi lebih kuat daripada sebelumnya. Keputusan pribadi yang lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Iman yang lebih mantap daripada sebelumnya. Kepada kita ditantang oleh Yohanes bahwa kamu sudah memiliki kebenaran, bahwa kita sudah memiliki pengetahuan yaitu Kristus sendiri sumber kebenaran kita. Maka dari itu berpeganglah pada keyakinan-keyakinan itu. Yang lain itu kita lihat, kita coba pandang dengan keyakinan Kristiani kita. Yang lain itu tidak harus serba salah, ya. Yang lain itu bisa membantu mencerahi pandangan kita tentang keyakinan Kristiani kita. Kita tidak serba menolak semuanya itu. Kita kritis, kita positif, tapi sekaligus kritis. Positif karena kita mau terbuka. Kita tidak hidup sendirian. Kita masyarakat plural. Ada macam-macam keyakinan. Tetapi semua yang kita alami ini, kita tidak terima begitu saja. Positif memang menerima, tetapi juga kita kritis. Artinya kita mencoba melihatnya itu bagaimana, apakah sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinan Kristiani atau tidak. Apakah kalau pakai istilah Agustinus, nomen Christi ibi erat, ya, nama Kristus itu ada di situ. Cita-cita Kristus diperjuangkan di situ. Atau sungguh-sungguh misalnya keyakinan itu jahat, memecah belah setiap insan kita, persatuan kita. Padahal Kristus menghendaki kita semua menjadi satu.
Maka mari kita dengan keyakinan yang diberikan oleh Yohanes bersama-sama memasuki tahun baru ini dengan percaya kepada Tuhan kita, kepada Yesus yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran kita. Ini adalah inspirasi dari bacaan pertama. Kita akan kembali nanti, maksud saya kita akan meneruskan dengan bacaan Injil dan memetik inspirasinya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih saudara sekalian sudah mengungkapkan keyakinan gereja, keyakinan kita akan momen-momen puncak keselamatan kita. Yesus menjadi manusia, firman Allah menjadi daging, tapi juga salib dan kebangkitan yang mulia. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan Injil. Bacaan Injil dari Yohanes, Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan bersama, itu persis mengatakan apa yang tadi kita doakan dalam malaikat Tuhan, yaitu firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi putra-putri Tuhan. Nah ini dua malaikat Tuhan itu dari kitab suci. Jadi keyakinan gereja itu firman telah menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu diambil dari kitab Injil Yohanes ini. Ini bagian ini menurut saya penting, teman-teman. Di sini dikatakan firman atau sabda. Dalam bahasa Yunani itu logos. Dalam bahasa Ibrani dabar, ya toh, dabar atau logos atau sabda atau firman. Ini menarik. Apakah Anda ingat dalam kitab Kejadian tentang firman itu? Apa itu firman? Firman itu adalah kuasa Allah yang sebenarnya juga cerminan dari kehendak Allah, dari Allah sendiri. Ya, dalam kitab Kejadian kita ingat ketika Allah mengatakan, marilah kita menciptakan langit dan bumi. Lalu dia berfirman, jadilah langit dan bumi, kan? Lalu dia berfirman, maka jadilah langit dan bumi. Dia berfirman, jadilah misalnya marga satwa, jadilah marga satwa. Jadi firman itu, atau sabda, itu mengingatkan semua orang Yahudi, ingat akan cerita kitab Kejadian. Yaitu apa? Allah sendiri punya kehendak, punya keinginan, punya hasrat, punya kemauan untuk apa? Supaya segala sesuatunya mendapat shalom, mendapat keselamatan, ketertiban semesta. Nah ini dia, firman Allah kalau begitu tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah sendiri. Keinginan Allah supaya setiap makhluk mendapat keselamatan. Ini dari kitab Kejadian. Nah, maka kalau tadi kita mengatakan kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya toh? Jadi firman itu adalah Allah karena Allah sendiri yang berkehendak. Allah sendiri yang bersabda. Allah sendiri yang menciptakan. Allah sendiri yang mau supaya ada shalom. Jadi firman itu sendiri adalah Allah. Ya toh? Pada awal mulanya adalah Allah di kitab Kejadian. Nah lalu hubungannya apa dengan keyakinan Kristiani? Hubungannya di sini. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Disinilah teman-teman yang merupakan kekasan dari keyakinan Kristiani. Apa yang membuat orang Kristen itu menjadi Kristen? Apa? Apa kekasan dari agama Kristiani? Kekasan dari agama Kristiani adalah keyakinan bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa dia adalah yang dijanjikan Allah menjadi penyelamat, menjadi Kristus, menjadi yang diurapi, menjadi raja, menjadi penguasa. Jadi Kristus sendiri itu adalah cerminan dari kehendak Allah. Dia itu adalah tampilan dari Allah sendiri. Kitab suci mengatakan bagian akhirnya begini, saudara sekalian.
Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, baca Injil. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya ulangi, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Allah nggak bisa dilihat, Allah tidak bisa dicek dan dicek dengan data-data kita. Tetapi ada yang bisa menyatakan Allah, memberikan tampilan Allah itu bagaimana. Yaitu siapa? Putra tunggalnya. Yaitu siapa? Yesus. Yaitu siapa? Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini saudara sekalian, saya merasa inilah keyakinan Kristiani yang sangat khas. Yang mendampingi kita itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus untuk kita. Jadi saudara sekalian, kalau tadi Injil bacaan Yohanes mengatakan kamu berpegang pada kebenaran karena kamu sudah punya pengetahuan tentang itu, yang dimaksudkan siapa? Dia tidak lain dan tidak bukan memaksudkan Yesus ini. Yesus itulah kebenaran Allah. Dia itulah sabda Allah yang sudah menjadi manusia. Dengan demikian, kalau kamu mau tahu Allah bagaimana perhatiannya terhadap orang berdosa, kamu lihat Yesus, jangan lihat yang lain. Jangan misalnya menjadikan patokan-patokan figur-figur lain itu menjadi pandanganmu. Bukan, lihat Yesus. Kalau mau melihat bagaimana Allah bergaul dengan orang berdosa, lihat Yesus bergaul dengan orang berdosa. Kalau mau melihat bagaimana itu Allah misalnya itu mau orang mendapat selamat dan kesehatan, lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau mau melihat bagaimana Allah itu bergaul dengan anak-anak, lihat Yesus bagaimana dia bergaul dengan anak-anak. Karena apa? Karena Yesus itulah yang menyatakan Allah itu bagaimana. Jadi saudara sekalian, tidak ada bagi orang Kristen patokan lain untuk mengecek apakah sesuatu benar atau tidak, kecuali patokan yang bernama Yesus itu. Maka dari itu, menurut saya, Yesus itu adalah sumber pengetahuan kita. Semua hal lain itu mesti dicek dengan keyakinan bahwa Kristus itu adalah Putra Allah, bahwa Dia adalah sumber keselamatan kita. Sekali lagi tadi sudah saya katakan, bukan seakan-akan segala sesuatu yang lain itu salah ya kalau datang ya. Kan tadi sudah saya katakan kita hidup dengan suatu situasi plural, ada macam-macam keyakinan, ada macam-macam sistem nilai, yang semuanya nggak semuanya buruk, ada yang bagus tapi juga ada yang satanik. Bagaimana saya tahu baik atau tidak? Bagaimana saya tahu satanik atau tidak? Yesus ukurannya. Apakah Dia bisa kemudian mencintai setiap orang seperti apa adanya? Orang berdosa, atau orang berdosa malah dimusuhi, malah kemudian harus dibunuh atau dijauhkan. Apakah Dia kemudian melihat orang sakit itu dengan belas kasih, dengan compassion, dengan bela rasa? Kalau bela rasa kemudian ada, di situ kita tahu bahwa Dia sesuai dengan cita-cita Yesus. Apakah suatu ajaran atau seorang pribadi itu mengajarkan atau dalam hidupnya itu memberikan kepada kita kesaksian? Bagaimana misalnya orang yang di penjara itu dikunjungi, orang yang telanjang dikasih pakaian. Jadi setiap orang kecil tidak dihina, melainkan diperlakukan ya sebagai Tuhan sendiri. Yang orang miskin kemudian dihibur, orang yang susah juga kemudian diberi sukacita. Orang yang berada dalam penjara dikunjungi, orang yang telanjang diberikan pakaian. Setiap orang dan setiap ajaran yang mengajarkan itu dia berada dalam jalan-jalan Yesus sendiri. Maka dalam arti itu kita bisa nilai positif. Jadi kita menilai sesuatu itu apakah benar atau tidak itu dengan tolok ukur dari Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah firman Allah sendiri. Saya sendiri membayangkan begini, teman-teman. Mungkin karena saya dulu belajar fisika dan senang fisika ya. Anda mungkin tahu prisma. Itu prisma seperti suryakanta, supaya seperti kaca itu ya. Kaca yang kemudian bisa menyaring sinar matahari.
Sinar matahari sendiri kan sebenarnya nggak kelihatan, ya kan? Tetapi ketika kemudian kita memakai suryakanta itu atau prisma itu, sinar matahari yang ditampung, ya, yang melalui kaca suryakanta itu, dia akan kemudian membentuk prisma-prisma warna-warna, ya. Warna-warna itu ada biru, ada kuningnya, warna-warna matahari, ada merah. Itulah saya kira, bahkan saya mau gambarkan Yesus seperti itu. Dia itu menurut saya suryakanta Allah, ya kan? Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak kelihatan, ya. Tetapi kalau ada Yesus itu jadi kelihatan dia. Bagaimana merahnya, bagaimana birunya, bagaimana kuningnya, bagaimana hijaunya, bagaimana perhatiannya dengan orang berdosa, bagaimana cara bergaulnya dengan orang anak-anak, bagaimana dia bergaul dengan setiap orang, bagaimana dia mencintai musuh, ya. Itu kemudian seperti warna-warna pelangi di dalam suryakanta itu yang membuat Allah dengan demikian jadi bisa kukenal. Jadi tidak bisa dipahami. Yang semula tidak bisa dipahami, kemudian bisa kita kenal. Saudara-saudari sekalian, saya kira dengan demikian pesannya jelas. Saya rangkum ya pesannya ini. Pertama, kita berada dalam situasi yang plural. Sama seperti situasi pada masa surat Yohanes. Ada macam-macam situasi aliran kepercayaan agama, tapi juga bisa jadi situasi tekanan sosial politik, persekusi atau apa. Bisa jadi dalam tempat-tempat tertentu sempat ada mengalami begitu, ya. Nah, di dalam situasi seperti itu, Yohanes mengatakan, kamu berpegang pada ajaran yang sudah diberikan kepadamu. Hanya sekarang dengan keyakinan pribadi. Karena apa? Karena ini berada pada masa di mana kita dalam situasi susah. Ada banyak antikristus dalam arti yang saya katakan tadi. Nah, kalau begitu, tidak cukup kalau orang hanya ikut-ikutan doang. Orang harus punya keyakinan pribadi. Pertanyaan saya, keyakinan pribadi akan apa? Keyakinan pribadi akan baca Injil memberi jawaban akan Yesus Kristus sebagai sabda Allah, sebagai kehendak Allah yang menyatakan dirinya pada kita. Jadi berpeganglah pada Kristus, ya. He is the person you cannot ignore. Dia memberikan kepada kita jalan keselamatan, jalan hidup, bagaimana kita bergaul dengan sesama, bagaimana kita bergaul dengan membangun kebaikan bersama untuk situasi kebangsaan Indonesia kita ini. Bagaimana untuk kerekanan komunitas-komunitas kepercayaan itu bisa kita bina erat. Kita diminta saudara sekalian untuk menjadikan Yesus sebagai tolok ukur, bukan keyakinan lain, bukan pandangan-pandangan lain. Yesus menjadi tolok ukur untuk hidup kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga saudara sekalian iman kita dikuatkan untuk memiliki keyakinan ini. Dan bersama dengan Yesus, kita mau menapaki tahun yang baru ini dan mau menilai segala sesuatu, memandang, melihat, mencerap dengan mata Yesus, dengan hati Yesus, dan dengan kehendak Tuhan. Semoga kita semua, saudara sekalian, untuk masa-masa selanjutnya itu didampingi oleh Allah. Maka marilah kita bersama-sama menutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji-Mu ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau mendampingi kami pada saat-saat teduh ini dengan sabda-Mu yang indah dan membesarkan hati. Sabda-Mu dari Yohanes minta kami waspada, minta kami tidak gampang ikut-ikutan zaman. Karena apa? Karena dalam zaman ini ada banyak sekali pandangan yang bersifat melawan Kristus, yang anti Kristus, yang tidak mau cita-cita Yesus itu diperjuangkan atau bertahan, melainkan mau dilawan. Tetapi ya Tuhan, selain diminta waspada,
kami juga Kau beri patokan, supaya dalam kewaspadaan itu menjadikan tolok ukur Yesus Kristus menjadi pegangan kami. Dia itu adalah sabdamu, kehendakmu, keinginanmu bagi kami, supaya kami selamat, supaya kami bisa bergaul dengan bangsa dan negara kami, supaya bisa membangun kebaikan bersama di bumi persada Indonesia ini. Kami mohon ya Tuhan untuk menapaki kami langkah-langkah selanjutnya dalam iman kepadamu. Kuatkan hati kami, hibur kami pada saat susah, kuatkan kami pada saat lemah, dan berikan kami pengharapan pada waktu kami merasa banyak pintu seakan-akan tertutup untuk kami. Maka ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami masing-masing dan untuk mereka yang kami doakan dalam hati kami pada kesempatan ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan semua yang saudara doakan, yang ada di dalam hati saudara dan hati kita masing-masing, diberi berkat, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Immanuel yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, permenungan kita di penghujung tahun 2020 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati, Ibu Maria melindungi. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
kuasa